Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Musafak selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu kelas 3D dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, di video kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Bapti Hanif Rabbani, 2. Syarifuddin, dan yang terakhir, Wahyu Tantika Damayanti atau saya sendiri sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini mengenai pemikiran Muhammad Iqbal dalam filsafat ilmu. Dimulai dari biografi Muhammad Iqbal, pokok pembahasan dalam filsafat Muhammad Iqbal, dan yang terakhir pengaruh filsafat Muhammad Iqbal di masa kini. Langsung saja mengenai biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, atau yang sekarang lebih dikenal dengan wilayah Pakistan, pada tanggal 9 November 1877 Masehi dari keluarga yang religius. Ayahnya Muhammad Nur adalah seorang tokoh sufi, sedang ibunya Imam Bibi juga dikenal sebagai muslimah yang salehah. Pendidikan formalnya dimulai di Scottish Mission School di Sialkot, di bawah bimbingan Mir Hasan, seorang guru yang ahli sastra Arab dan Persia. Kemudian pada tahun 1897 Masehi di Government College, Lahore sampai mendapat gelar BA. Pada tahun 1899 Masehi meraih gelar master dalam bidang filsafat di bawah bimbingan Sir Thomas Arnold, seorang orientalis terkenal. Selama pendidikan ini, Iqbal menerima beasiswa dan 2 medali emas karena prestasinya dalam bahasa Arab dan Inggris. Iqbal mewariskan banyak karya tulis berbentuk prosa, puisi, jawaban atas tanggapan orang atau kata pengantar bagi karya orang lain. Kebanyakan karya-karya ini menggunakan bahasa Persia. Semua ia maksudkan agar karyanya bisa diakses oleh dunia Islam, tidak hanya masyarakat India. Sebab saat itu, bahasa Persia adalah bahasa yang dominan di dunia Islam dan dipakai masyarakat terpelajar. Karya-karyanya antara lain The Development of Metaphysics in Persia, sebuah disertasi yang terbit di London pada tahun 1908. Asra-il-Khudi, terbit di Lahore pada tahun 1916 tentang proses mencapai insan kamil. Rumus Ibu Khudi, terbit di Lahore pada tahun 1918, dan masih banyak karya-karyanya yang lain. Selanjutnya mengenai pokok pembahasan dalam filsafat Muhammad Iqbal akan disampaikan oleh saudara Syarifuddin. Baik, terima kasih atas waktunya Wahyu. Saya akan melanjutkan tentang pokok pembahasan dalam filsafat Muhammad Iqbal. Keseluruhan filsafat Iqbal pada hakikatnya adalah suatu pencarian yang dapat dikatakan pencarian manusia. Kemanusiaan adalah tujuan menuju terciptanya suatu ras ideal individu, akan tetapi datangnya manusia unggul tidak akan mungkin hingga melampaui proses yang mencakup 3 tahap yang dapat dibedakan. 1. Ketaatan pada hukum. Yang kedua, penguasaan diri sendiri yang merupakan bentuk kesadaran diri tentang pribadi. Yang ketiga, kekhalifahan ilahi. Widyastini, tahun 2008, nomor 136. Muhammad Iqbal tidak mempertentangkan antara akal dan intuisi. Menurutnya, dalam nilai agama, filsafat mesti mengakui posisi agama yang asasi dan tak ada alternatif lain dalam proses pemikiran yang sintesis, kecuali harus menerimanya sebagai sumber kekuatan. Muhammad Iqbal menyinggung pula tentang filsafat keindahan. Filsafat ini erat kaitannya dengan ego tertinggi atau ego mutlak Tuhan. Kehidupan manusia dalam keegoannya adalah perjuangan terus-menerus menaklukkan rintangan dan halangan demi tergapainya ego tertinggi. Muhammad Iqbal membahas pula tentang seni. Ada 2 aliran seni yang selama ini berkembang. Pertama, gerakan antifungsionalisme, yakni gerakan yang menyatakan bahwa
Seni tidak mempunyai tujuan dan tidak mengejar tujuan di luar dirinya, karena ia adalah tujuan itu sendiri. Kedua, gerakan yang membedakan antara kandungan dan bentuk seni. Menurutnya, kandungan seni tidak mempunyai nilai estetik, tapi hanya sekedar alat untuk membuktikan efek artistik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Babdi. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Syarifuddin. Sekarang kita akan beranjak ke poin C, yaitu pengaruh filsafat Muhammad Iqbal di masa kini. Ada 5 pokok pemikiran Muhammad Iqbal yang sampai sekarang masih menjadi rujukan para intelektual dari kalangan muslim dan non-muslim. Yaitu yang pertama, memandang sejarah sebagai gerakan progresif. Kedua, ijtihad sebagai soko guru gerakan Islam. Yang ketiga, penegasan kembali konsep Al-Quran mengenai alam semesta empiris sebagai tanda-tanda ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, intuisi sebagai kelanjutan rasio meski pada tataran yang lebih tinggi. Yang kelima, menegaskan penekanan Al-Quran kepada amal. Nah, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.